Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta Web Summit yang saya hormati dan banggakan, yang terus optimis mengikuti keynote dan diskusi bagaimana making Indonesia 4.0 tetap sustainable di tengah pandemi COVID-19 yang kita nggak tahu kapan usainya. Selamat jumpa di Abdi NEC Web Summit Making Indonesia 4.0. Perkenalkan saya, Rudi Rusdia, Chairman dari Asosiasi Big Data dan AI, dengan tema What's Next for Digital Transformation in the Manufacturing Industry. Sebelum kita beranjak ke panel diskusi berikutnya, perkenalkan moderator, kami ingin menanyakan kepada tiga pertanyaan kepada Pak David Budiono, Direktur dari AHM. Dari presentasi yang tadi yang sangat menarik, Pak, presentasinya. Ya, pertanyaan pertama kami adalah Astra Honda Motor tadi kami sudah melihat sudah melakukan assessment dan readiness index transformasi menuju industri 4.0. Bapak Menteri juga sudah membuat kebijakan assessment index dari indeks INDI 4.0 menjadi 4 level. Kira-kira sampai di mana dari Astra Honda Motor, dan apa kendala waktu Astra Honda Motor memulai implementasi teknologi industri 4.0 ini, Pak? Mohon penjelasan yang secara singkat, Pak. Pak David, silakan Pak David. Ya, makasih Pak Rudi dan juga para panelis semua. Kalau tadi kita mengikuti pemaparan atau cerita saya mengenai bagaimana implementasi industri 4.0 itu berlangsung di Astra Honda Motor. Ada beberapa juga diskusi-diskusi yang kami lakukan di internal kami hingga ada 6 tahapan. Maka dari cerita saya tersebut, kalau saya memberikan nilai 4, karena kalau 4 itu kan berarti sudah menerapkan konsep industri 4.0. Ya, kalau 3 sudah pada tahap kesiapan matang gitu kan ya. Nah, kalau kesiapan matang saya pikir saya lebih daripada kesiapan matang karena ada beberapa yang sudah saya atau Honda Motor implementasikan. Nah, boleh nggak kalau saya memberikan nilai 4, Pak? Boleh, Pak. Karena Bapak sudah implementasi. Saya sudah implementasi, ya. Jadi takutnya saya sombong gitu, Pak. Wah, nilai 4. Tapi ya memang seperti itu adanya. Ya, tadi saya lihat seperti itu, Pak. Kendalanya bagaimana, Pak? Ya. Waktu mulainya, Pak. Sulit nggak? Ya. Kendalanya, ya, saya akan bercerita mengenai beberapa the true story mengenai implementasi industri 4.0 ini di tempat saya. Masalah yang utama adalah manusia itu sendiri, Pak. Ya, jadi betul. Pada waktu saya tanyakan kepada teman-teman data apa yang ingin mereka inginkan pada waktu mereka menaruh sensor di setiap mesin. Data apa sih yang mereka inginkan? Banyak teman-teman yang pada bingung. Data apa yang mereka bilang? Karena sesungguhnya mereka ingin menerapkan industri 4.0, ingin mendapatkan data, tapi tidak tahu persis data apa yang hendak diambil atau data apa yang hendak dikerjakan. Yang kedua, banyak juga yang menyebutkan semua data ini, data itu. Saya pikir ini jadi pemulung data. Dan saya selalu katakan kepada teman-teman saya, yang terpenting bukan jumlahnya data, tapi tujuan dengan data itulah yang lebih penting. Jadi yang pertama, Pak, knowledge yang terbatas. Yang kedua adalah pada waktu kami diskusi, kami berhasil mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan menjadikannya sebagai big data. Tapi setelah adanya big data tersebut, banyak di antara kami yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan data-data tersebut. Kurangnya kemampuan mengekstrak insight dari data yang besar tersebut dan kemampuan merangkum data sedemikian rupa sehingga outputnya dapat diinformasikan dengan baik untuk pengambil keputusan dalam bisnis.
ini adalah salah satu skill Pak di tempat kami yang belum ada. Jadi kendala pertama adalah knowledge yang terbatas, kendala kedua adalah skill yang belum memadai. Kemudian data-data yang ada pada kami itu masalahnya tersimpan secara terpisah. Sehingga bagian lain tidak mau sharing data-data tersebut. Karena tidak adanya kesamaan platform antar bagian. Istilah saya adalah masih adanya silo-silo di setiap bagian. Kerajaan-kerajaan kecil di setiap bagian. Saya melihat banyak di antara kami hanya melihat kepentingan bagiannya sendiri saja atau egosentris. Dan kami pernah melakukan survei mengenai perubahan dan juga keinginan untuk mengimplementasikan industri 4.0 ini. Banyak yang berteriak lantang untuk secepatnya melakukan perubahan, secepatnya melakukan transformasi digital. Tapi setelah kami survei kesiapan di antara teman-teman kami, ternyata mereka yang berteriak paling lantang, mereka itu pula yang menolak paling keras, Pak. Jadi ini adalah attitude. Nah, jadi kendalanya bagi saya adalah manusia yang mempunyai knowledge yang terbatas, skill yang belum memadai, dan juga karakter yang belum siap untuk menghadapi perubahan, Pak. Itu di kendala-kendala yang kami hadapi, Pak. Terima kasih Pak David. Menarik sekali ya Pak ya. Nah, ini ada tapi ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan nih dari audiens nih Pak, yang masalah mengenai otomasi ini, masalah mengenai tenaga kerja ini Pak, yang tergantikan oleh mesin-mesin robotik itu. Apakah AHM mempunyai program relokasi kompetensi yang seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura itu concern sekali dengan banyaknya pekerja yang terdisrupsi oleh transformasi industri 4.0, belum lagi COVID Pak, belum lagi otomasi digital ya Pak ya. Bagaimana Pak? Mohon dijelaskan Pak, pertanyaan terakhir Pak. Iya, pada waktu kita juga mendiskusikan mengenai perubahan mindset, yaitu dari tenaga manusia yang tidak mempunyai added value tinggi digantikan dengan robot, itu banyak pertanyaan Pak. Wah, nanti kita gimana nih? Apakah nanti kita akan di PHK? Apakah akan dipensiun dini? Nah, mungkin yang perlu saya ceritakan juga kepada teman-teman semua, dan ini sudah kami laksanakan juga di Asonda Motor, tidak pernah ada PHK dulu di tempat Asonda Motor. Karena bagi Asonda Motor, PHK itu hukumnya haram lah. PHK itu adalah jalan terakhir. Jika tidak ada jalan lagi, no way out, ya apa boleh buat. Tetapi pepatah mengatakan, Pak, masih banyak jalan menuju ke Roma. Jadi, sampai saat ini kami tidak ada melakukan PHK karena alasan penggantian atau shifting dari manusia ke robot. Nah, pertanyaannya adalah, kelebihan orang-orang tersebut dikemanakan, gitu kan? Nah, bagi Asonda Motor, pekerja atau operator atau karyawan atau SDM itu adalah aset, karena kami memakai konsep human capital. Jadi sebagai aset, kalau bisa kita modif kompetensinya, ya saya akan modif kompetensinya Pak, saya akan tingkatkan kompetensinya. Kalau bisa saya re-engineer kompetensinya, saya akan lakukan re-engineer kompetensinya. Kalau saya bisa upgrade menjadi lebih canggih, saya akan lakukan itu kepada karyawan saya untuk kita upgrade. Nah, jadi tapi kalau nggak bisa juga, ya apa boleh buat, ya kita paling akan taruh dia di stasiun sambil menunggu waktu untuk pensiun. Nah, jadi kami masukkan ke training center kami untuk meningkatkan kompetensi mereka, di training sesuai dengan visi perusahaan. Karena saya percaya Asonda Motor juga believe, karena banyak karyawan yang tergantikan dengan mesin. Tapi ternyata kalau kita benar-benar mau open mind, open heart, dan open will, maka banyak pula sebenarnya pekerjaan-pekerjaan baru yang terciptakan di lapangan dengan teknologi industri 4.0 ini, Pak. Seperti data analisis, desainer untuk membuat rancangan 3D, kemudian juga pendalaman mengenai research and development, material development untuk merecycle material, kemudian juga ada improvement dan innovation yang semuanya tentunya tidak bisa dilakukan oleh robot, tetapi oleh manusia yang punya feeling dan sense.
Nah, itu yang kita kembangkan, Pak. Nah, di Astra Honda Motor, dengan adanya industri teknologi 4.0 ini yang kami terapkan, malahan kami menjadi ada pelebaran organisasi, Pak. Jadi kami membentuk Astra Honda Motor Improvement Center, salah satu bagian dari departemen kami. Tugasnya adalah selalu melakukan improvement innovation. Nah, dari sini kami makin berkembang lagi, Pak. Nah, baik, jadi Pak. Terima saya kasih. tidak takut kelebihan manpower yang mempunyai kompetensi pada intinya. Karena saya yakin kalau mereka diberi arahan yang jelas, maka akan banyak menghasilkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang luar biasa untuk kemajuan perusahaan. Salah satu contoh kayak kalau saya boleh cerita. Ya. Tahun 2005 saya pernah ke Korea, ke Samsung. Waktu itu Samsung mungkin belum terkenal tahun 2005. Waktu itu saya ke sana ke pabriknya, terus saya lihat ada gedung yang sangat tinggi. Terus saya tanya, itu gedung Samsung, gedung apa ya? Terus dia bilang, di situ adalah tempatnya para engineer kami, dia bilang. Di situ ada, dan dia suruh saya tebak, ada berapa engineer yang ada di sana. Nah, ternyata di sana, Pak, di gedung yang begitu tinggi, ada 800 engineer. Nah, less than 10 tahun, Pak, kita bisa lihat sekarang ini. Ternyata Samsung, kalau kita bicara mengenai handphone saja, dia sudah berhasil menguasai pangsa pasar yang cukup besar. Mungkin tahun 2005, Samsung masih belum sebesar sekarang. Tetapi dengan investasi karyawan, dia bisa menjadikan Samsung berjaya seperti sekarang. Jadi kembali lagi, bagi saya tidak takut kelebihan manpower yang memang mereka punya kompetensi. Karena kalau diarahkan, mereka justru akan membuat perusahaan kita menjadi lebih besar. Begitu, Pak. Menarik sekali, Pak. Nanti kita akan lihat dari statistiknya juga. Jadi Bapak optimis dan memang ini positif sum game, Pak. Jadi bukan negatif sum game. Terima kasih kepada Pak David, Direktur AHM yang sudah berkenan menceritakan pengalamannya mengisi acara Web Summit Making Indonesia 4.0 ini dan memberikan banyak insight yang sangat bermanfaat bagi komunitas otomotif, khususnya kendaraan beroda 2 dan vehicle lainnya. Baik, sebelum lanjut dengan acara berikutnya, bersama panelis dan narasumber yang sudah hadir, Bapak Ibu, peserta ABDI NEC Web Summit Making Indonesia 4.0, setelah usai paparan materi dari semua narasumber, tetaplah bersama kami karena akan ada sesi tanya jawab berhadiah. Baik, Bapak Ibu peserta ABDI NEC Web Summit Making Indonesia 4.0. Selanjutnya, mari kita awali dengan menyapa semua pembicara, panelis, dan narasumber. Mari kita sapa narasumber pertama yang kami hormati, Dr. Insinyur Taufik Bawasir, Dirjen Ilmate, yang dalam hal ini diwakili khusus oleh Dr. Insinyur Ali Purtopo, Direktur Industri Elektronik dan Telematika, Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ali Purtopo yang belum lama dilantik sebagai Direktur IT. Pasti Bapak akan sibuk dengan tugasnya dan jabatan baru. Mohon diceritakan kepada peserta dan sekaligus memperkenalkan diri. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Dr. Rudi Rusdia. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu narasumber dan kita semua yang ada di forum Web Summit ini. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Baik, berikutnya mari kita sapa Bapak Fatan Gunandar, Sales and Business Development PT NEC Indonesia. Selamat pagi, Bapak Fatan. Bagaimana kesibukan NEC sebagai teknologi provider yang dikatakan tadi oleh Pak Menteri mendukung Making Indonesia 4.0 di tengah pandemik ini, Pak, sekaligus memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Rudi. Saya Fatan, di sini saya sebagai PIC untuk Smart Manufacturing dari Sales and Business Development Division. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya menyapa Bapak Muhammad Irsan, System Engineer, Senior Manager dari Uniper Network. Apalagi sekarang kan cyber security dan connectivity ini kan menjadi semakin kompleks di era COVID ya Pak ya. Mohon memperkenalkan diri dan mungkin juga perusahaannya Pak. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua kepada rekan-rekan panelis dan juga para peserta webinar. Saya Muhammad Irzan, kebetulan saya dari Juniper Network, di mana solusi yang kami berikan itu adalah terkait dengan
infrastruktur komunikasi data. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Muhammad. Kita juga akan menyapa Bapak Yuda Prihagunawan, Senior Consultant ERP Sispro Indonesia. Selamat siang Pak Yuda, silakan memperkenalkan diri Pak. Ya, selamat siang kepada semua panelis. Perkenalkan, nama saya Yuda PH Gunawan. Jadi di sini saya sebagai konsultan untuk ERP Sispro untuk nama produknya. Jadi Sispro ini sebenarnya ERP yang memang berfokus untuk industri manufacturing dan distribusi. Mungkin sekian aja Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Moderator akan mengawali diskusi panel ini dengan 5 menit kata pendahuluan dan latar belakang. Mengapa pentingnya kita berdiskusi dan memahami digital transformation dan making industry 4.0. Bapak Ibu peserta ABDI NEC Web Summit Making Indonesia 4.0 yang saya hormati, Klaus Schwab pada World Economic Forum Davos, Swiss memperkenalkan istilah Industrial Revolution 4.0 dengan meledaknya AI, diikuti oleh IoT, machine learning, ML, big data, robotics, autonomous vehicle, biotech, dan quantum computer. Ternyata dampak negatif dari industri 4.0 ini banyak ditakuti oleh para pekerja buruh karena menyebabkan banyak PHK. Tapi apakah itu betul gitu ya? Kita lihat berikut ini. Pandemi COVID 2020 membawa disrupsi ganda sebetulnya. Pertama, resesi dunia akibat pandemik menyebabkan banyak pengangguran, lapangan kerja menyusut, itu katanya. Diperparah oleh otomasi robotik, digitalisasi, dan industri 4.0 membuat pasar tenaga kerja semakin terbatas dan bersaing. Kedua, pandemik COVID-19 semakin mempercepat penggunaan teknologi digital, otomatisasi, sehingga laporan The Future of Job oleh World Economic Forum bulan Oktober tahun 2020 memprediksi 85 juta pekerja punah digantikan oleh robot dan AI sampai kepada tahun 2025. Namun juga diprediksi akan muncul 97 juta pekerjaan baru di ranah otomasi, digitalisasi, industri 4.0. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi oleh Pak David, bahwa kita itu sebetulnya setiap kali ada revolusi industri ini selalu positif sum game. Jadi kita bukan mengalami negatif sum game, ini positif sum game. Tapi tentu saja hanya jika pemerintah dan industri dapat menyiapkan pelatihan kompetensi industri 4.0, making Indonesia 4.0 dengan bagaimana kita merelokasi buruh yang di PHK ke pos-pos dan tugas-tugas baru. Karena akan banyak sekali perusahaan pekerjaan baru di dunia digital ini. Ekonomi digital industri 4.0 mengakselerasi pemulihan ekonomi. Perekonomian Indonesia 2020 masa pandemik mengalami depresi dan kontraksi sebanyak 2,07% negatif. Namun ini yang menariknya adalah ekonomi digital tumbuh sangat signifikan, double digit, 10,58 tahun 2020 menurut data BPS. Pandemik malah meningkatkan kinerja dan output ekonomi digital hingga 11%, setara dengan US 44 miliar, membantu ekonomi recovery, pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, transformasi digital Web Summit tema ini adalah sangat penting sekali. Indonesia memiliki peta jalan Making Indonesia 4.0 sejak 4 April 2018 dengan 7 sektor prioritas tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, otomotif, elektronik, kimia, food and beverage, dan lain sebagainya. Beberapa program kementerian selaras dengan tema dari Web Summit kita, yaitu pengembangan infrastruktur, pembentukan ekosistem, dan lain sebagainya. Kementerian Perindustrian mendorong manufacture agar melakukan transformasi industri 4.0 dengan kegiatan assessment tadi kan, pengukuran readiness index, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri, INDI 4.0, dengan tadi 5 pilar indikator, manajemen, SDM, nanti akan dijelaskan juga oleh Direktur IET. INDI 4.0 diukur mulai dari level 0, belum transformasi, mulai transformasi, menengah, sedang, kemudian matang, dan
beberapa perusahaan tadi kita dengar dari Astra Honda Motor sudah mencapai level 4, artinya sudah sukses melakukan transformasi. Nah, silakan Bapak Ibu peserta webinar mengukur level kesiapan institusi manufacturer Bapak Ibu masing-masing. Tahun lalu Menteri juga menganugerahkan award winner Indy 4.0 kepada industri yang sukses. Bapak Menteri menyebut baik sekali tema web summit kami ini dengan menghadirkan provider teknis mengenai AI, adopsi AI dari NEC, dari Uniper Network, dan dari SISPRO untuk meningkatkan readiness index transformasi. Jadi sangat menarik juga kita tadi melihat studi kasus dari Astra Honda Motor. Kementerian Perindustrian juga sudah menyiapkan ekosistem industri 4.0, nanti dijelaskan juga oleh Direktur IT. Semoga memberikan solusi bagi industri Bapak Ibu peserta Web Summit ini dalam melakukan digital transformasi di lingkungan masing-masing untuk mempercepat pemulihan ekonomi kita. Demikian kata sambutan dan latar belakang dari moderator. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu peserta Abdi NEC Web Summit Making Indonesia 4.0. Karena waktu terus bergulir, maka kita akan mengawali diskusi pertama, sharing pertama di Abdi NEC Web Summit ini. Kita akan sambut narasumber yang pertama, Dr. Insinyur Taufik Bawasir, Dirjen Ilmate. Dalam hal ini dibawakan oleh Dr. Insinyur Ali Murtopo, Direktur Industri Elektronika dan Telematika IET, Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian. Kepada Dr. Ali Murtopo kami berikan alokasi waktu 15 menit. Waktu serta layar kami persilahkan. Baik Pak Rudi, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf dari Pak Dirjen, Bapak Dr. Insinyur Taufik Bawasir yang saat ini sedang ada penugasan bersama Bapak Menteri. Beliau menitipkan salam hangat dan bangga atas penyelenggaraan acara ini. Ini menunjukkan semangat kita bersama dalam rangka mewujudkan ataupun menerapkan revolusi industri 4 pada industri manufaktur di Indonesia. Bapak, Ibu, sebagaimana tadi Pak Menteri sudah menyampaikan program-program maupun kebijakan yang ada di Kementerian Perindustrian, kami akan share terkait perkembangan terkini bahwa kita memang sudah ada roadmap Making Indonesia 4 yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam rangka mendukung Indonesia menjadi top 10 World Economy di tahun 2030. Jadi tahap-tahap dalam mencapai tujuan tersebut sudah dilakukan melalui bahwa kontribusi ekspor bersih sebesar 10% dari PDB, meningkatkan rasio produktivitas terhadap biaya menjadi 2 kali lipat dengan meningkatkan produksi dengan tetap melakukan penekanan biaya. Selanjutnya, meningkatkan biaya litbang menjadi 2% PDB dengan membangun kemampuan inovasi lokal. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana tadi Pak Menteri menyampaikan juga 7 subsektor prioritas Making Indonesia 4, kami sampaikan untuk sektor farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, tekstil dan aparel. Dulu ini juga sudah disampaikan dari Pak Menteri bahwa untuk melakukan inisiatif, yang pertama adalah reform material flow. Tentu kita harus melakukan perbaikan rantai pasok dengan cara membangun ekosistem industri dan memperkuat produksi material sektor hulu. Yang kedua, tadi disampaikan juga redesign industrial geographical footprint, mendesain ulang zona-zona industri. Jadi kita lihat bagaimana zona-zona industri sekarang sudah didesain ulang, baik menekankan juga industri-industri hulu yang ada di daerah-daerah Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke Irian Jaya. Demikian juga yang ada di Jawa, ada penekanan-penekanan seperti di daerah Batang, daerah Kendal,
Brebes juga sedang dikembangkan zona-zona industri. Yang ketiga, accommodate sustainability plan, itu kita tetap melakukan pengembangan industri dalam mengikuti tren sustainability global. Jadi misalkan mengembangkan kendaraan listrik, biofuel, dan energi terbarukan. Yang keempat juga tadi disampaikan Pak Menteri itu empower small medium enterprise. Jadi ada e-smart, EKM. Yang kelima, build digital infrastructure nationwide. Salah satunya dengan menarik investasi di bidang ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dengan memberikan fasilitas tax holiday. Sudah diatur di PMK nomor 130 tahun 2020. Selanjutnya yang keenam, attract foreign investment. Jadi sudah disampaikan tadi ada insentif tax holiday dan tax allowance untuk bidang industri pionir. Yang ketujuh, upgrade human capital, fasilitasi pelatihan dan akses transfer knowledge. Jadi kita baru dengar tadi bagaimana ini sangat penting, sebagaimana di pengalaman Pak David tadi di AHM ya. Jadi di Kementerian Perindustrian juga merasa ini sangat penting untuk kita kembangkan. Yang kedelapan, establish innovation ecosystem. Kementerian Perindustrian bersama dengan UGM dan Toyota untuk membentuk Center of Excellence Industry 4.0. Ini adalah salah satu wujud dari pelaksanaan ataupun implementasi program prioritas yang ke-8 ini. Program yang ke-9 adalah Incentive Innovation. Jadi di PMK nomor 153 tahun 2020 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Ini menjadi satu instrumen untuk kita semua, khususnya industri, dalam mengembangkan R&D karena memang sudah dijamin insentifnya. Yang ke-10, re-optimize industry regulation and policy. Jadi Pak Rudi, Pak Edi, dan kawan-kawan semua, tentu keberadaan software sebagai pendukung, penyedia dan penunjang seluruh sektor yang ada dalam pengembangan revolusi industri 4 ini, di mana kebutuhan dari 7 industri prioritas tersebut saja disediakan dalam bentuk software dan aplikasi. Nah, Pak Rudi sudah berinisiatif dari ABDI bahwa big data yang ada bisa diolah secara otomatis oleh artificial intelligence untuk disajikan dengan lebih efisien kepada industri yang membutuhkannya. Hal ini juga tadi sudah kita dengar pengalaman dari Pak David ya di Astra Honda Motor. Jadi kita setuju untuk model ini dan ke depan bisa bersinergi maupun berkolaborasi dengan teman-teman nanti dari narasumber yang ada di forum ini, sehingga nanti kita lihat bagaimana achievement Indi itu bisa cepat kita akselerasi gitu Pak Rudi ya. Karena nanti kami akan sampaikan posisi terkini dari self-assessment di Indi 4.0 masing-masing teman-teman industri. Nah, untuk sektor elektronika, Pak Rudi mohon maaf karena memang saya kebetulan di elektronika, jadi salah satu kita coba sajikan yang elektronika. Jadi pengembangan di bidang elektronika secara garis besar bisa kita bagi dalam 3 fase. Jadi dengan fokus produk di bidang smartphone, for IR produk, dan baterai untuk mobil listrik 2-5 tahun, kemudian 5-10 tahun, dan selanjutnya 10-15 tahun. Pada tahap pertama, target kita adalah mengurangi rasio import untuk komponen sebesar 20%. Ini juga sangat penting Pak Rudi dan Bapak Ibu semua untuk menumbuhkan kegiatan industri dalam negeri. Jadi
dapat juga kita sampaikan bagaimana target Pak Menteri ataupun Kementerian Perindustrian untuk substitusi impor 35% di 2022. Di tahap kedua, target kita menjadi 3 besar negara di ASEAN dengan fokus produk seperti Internet of Things dan baterai untuk electronic vehicle atau mobil listrik. Di tahap ketiga, kita bisa menumbuhkan 2 sampai 3 triliun investasi di sektor ini. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan Pak Rudi dan Bapak Ibu semua dengan kolaborasi yang mulai kita tetap jalankan maupun kita sinergikan. Ini adalah instrumen-instrumen di dalam INDI 4.0, sebagaimana juga Pak Rudi, bahkan di awal tadi Pak Menteri juga menyampaikan bahwa INDI 4.0 merupakan sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan industri menuju implementasi industri 4.0 yang dirancang khusus sesuai dengan kondisi industri di Indonesia. Sebagai contoh, kita melihat secara khusus bagaimana penilaian untuk pilar people and culture. INDI 4.0 terdiri dari 5 pilar yang diukur dengan 17 bidang atau field. Jadi INDI 4.0 merupakan langkah awal untuk bertransformasi menuju industri 4.0, yaitu menilai tingkat kesiapan khususnya industri dalam negeri. Hasil dari pengukuran INDI 4.0 dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi tantangan, menentukan strategi, dan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk mendorong transformasi industri 4.0. Jadi sebagai hasil dari 2 tahun ini melakukan self-assessment INDI dari 50 industri di sektor elektronika, sebagian besar berada pada level kesiapan medium. Jadi kalau angkanya sekitar 52% sudah berada di level medium kesiapan untuk 50 industri di sektor elektronika. Kalau dilihat skornya itu di antara 1,5 sampai 2,5. Jadi bisa kita bandingkan tadi dengan situasi presentasi Pak David. Nah, jadi yang sudah diimplementasi. Secara detail, dari 5 pilar INDI 4.0, nilai kesiapan paling tinggi diraih pada pilar product and services. Jadi kalau dilihat urutannya ini kita coba buat rankingnya Bapak Ibu, tanpa harus kita ini ya perusahaan-perusahaannya. Jadi hasil self assessment perusahaan elektronika dan telematika berdasar konsep INDI 4.0, posisi tertinggi diduduki oleh PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia, diikuti oleh Siemens Indonesia. Selanjutnya Samsung Electronic Indonesia di posisi kedua dan ketiga. Nah, sekilas Bapak Ibu bisa lihat posisi dari masing-masing industri tersebut. Memang masih perlulah ada terobosan-terobosan Pak Rudi dan Bapak Ibu semua yang ada di sini agar kita bisa mengakselerasi implementasi Revolusi Industri 4 ini. Apalagi kita lihat dari nomor 20 ke bawah sampai 50 itu skornya sudah di bawah 2. Itu Pak Rudi dan Pak Edi dan Bapak Ibu semua yang ada di forum ini. Jadi dari 50 perusahaan hasil self-assessment di bidang elektronika dan telematika tadi menunjukkan 12 perusahaan masih berada di tingkat kesiapan inisial readiness. Ya, jadi 12 perusahaan untuk inisial. Tadi skor 2 ke bawah itu dari nomor 20. Bahkan kalau kita lihat lagi untuk initial readiness masih ada 12 perusahaan. Next slide. Nah, kalau kita lihat lagi ke sektor otomotif, hasil dari self-assessment-nya
Itu untuk industri kendaraan roda 4 rata-rata berada pada level kesiapan medium dengan nilai kesiapan paling tinggi berada di product and services. Jadi hampir sama tadi dengan elektronika. Kemudian untuk industri kendaraan roda 2 juga berada pada level medium dengan nilai kesiapan paling tinggi berada di teknologi. Sedangkan untuk komponen masih berada pada level initial readiness dengan nilai kesiapan paling tinggi di product and services. Jadi tentunya bisa jadi diskusi yang hangat juga nanti terutama dengan Pak David di sektor paling hilir ya Pak Rudi ya yang sudah menerapkan. Kalau kita lihat skor-skor rata-rata ini di komponen bahkan masih di level kesiapan readiness. Nah, apakah berpengaruh kira-kira di implementasi sehari-hari kesiapan komponen untuk mensupport di hilir Pak David di AM yang sudah melakukan implement untuk revolusi industri 4 ini. Nah, sebenarnya ini cukup tadi Pak David sudah mewakili untuk success story, namun sebagai wawasan saja bagi kita teman-teman di Temin juga sudah melakukannya. Jadi ini slide ini kita coba dapat kolaborasi dengan Temin bahwa di Toyota Motor Manufacturing Indonesia ada 4 bidang utama dalam penerapan industri 4.0. Yang pertama productivity improvement dengan robot process, automation, and predictive maintenance. Yang kedua, supply chain network improvement dengan menggunakan new engine system dan e-warehouse. Yang ketiga, traceability improvement dengan menggunakan traceability engine dan blockchain untuk ekspor impor. Yang keempat, human resource dengan pelatihan di bidang IoT, VR, mechatronic, dan data science. Next slide. Demikian juga teman-teman di Schneider Electric Manufacturing Batam. Sebagaimana kita ketahui, Schneider ini salah satu yang sudah jadi lighthouse ya, penerapan industri 4.0 di Indonesia. Jadi sebagai lighthouse diharapkan dapat menjadi percontohan dan sarana pembelajaran bagi industri Indonesia untuk mengaplikasikan sistem industri 4.0. PT Schneider Electric Manufacturing Batam juga telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menciptakan smart factory dan transformasi digital. Ya, ini juga sama sebenarnya untuk Polytron ya. Sudah menjalankan juga program-program seperti ini. Selanjutnya kami berharap dengan forum ini Pak Rudi kita bisa sinergi. Kami dari pemerintah sangat membutuhkan masukan-masukan apa yang bisa kita fasilitasi sehingga akselerasi untuk percepatan implementasi revolusi industri 4 di industri sebagai next step digital transformation bisa segera kita wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ali Mutoko, Direktur Industri Elektronik dan Telematika atas sharing session-nya dan yang menarik. Dan kita tentu akan menyambut baik. Kita akan berkolaborasi, Pak, karena saya lihat di industri elektronik dan telematika sangat dekat sekali dengan data science, dengan big data dan AI. Selanjutnya untuk panelis kedua akan kami ajak narasumber kedua, Bapak Fatan Gunandar, Sales and Business Development Division dari PT NEC Indonesia. Untuk sharing paparannya kepada Bapak Fatan, kami berikan waktu alokasi 15 menit dan waktu serta layar kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya Pak Rudi. Oke, di sini NEC Indonesia sebagai teknologi partner perusahaan ICT multinasional sangat senang sekali bisa menjadi salah satu ekosistem untuk percepatan inisiatif Making Indonesia 4.0. Tentunya NEC mempunyai unik program serta added value untuk dapat membantu industri
meningkatkan efisiensi dan maksimalisasi implementasi Industri 4.0 selaras dan bersinergi dengan arahan Kemenperin. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dua, pertama mengenai NDC Smart Manufacturing dan Industrial AI, di mana untuk next step of the smart manufacturing itu lebih ke arah tidak hanya digitalisasi, tetapi juga dia ada yang namanya untuk transformasi digital, lebih ke arah bisnis bagaimana bisa dapat memberikan impact ke arah mungkin profit dan juga revenue. Oke, kenapa NDC Indonesia mempunyai Industrial IoT dan AI dan Smart Manufacturing, dan apa perbedaannya dengan yang lain? Mungkin bisa dilihat tadi Pak ya. Di sini kita nomor satu adalah database as a center of IoT and AI solution. Jadi untuk dapat mengimplementasikan Smart Factory. Tadi mungkin disampaikan juga oleh Pak David, kalau misalnya data itu jangan kita hanya buat untuk mengoleksi data aja, bukan sebagai data kolektor, tetapi kita juga bisa tahu untuk apa data itu tersebut digunakan. Jadi pertama data as a asset. Lalu data pertama itu untuk apa nih? Bisa dilihat, ini ada, kita cek Pak ya, mungkin dari sisi bisnis, PLM atau enggak ke Product Lifecycle Management, kita bisa ngambil data itu dari customer, dan juga bisa mengambil data dari supplier, dan juga kita kembangkan juga dari ERP. Itu pertama kita lihat dari sisi enterprise. Lalu yang kedua, kita ambil data langsung ke dari sisi bawah Pak ya, dari operasional. Jadi apakah dia memvisualisasikan manufacturing dengan mengambil data sensor. Jadi pertama data dari sisi enterprise atau dari sisi bisnis sudah kita dapatkan, lalu kita bisa lalu setelahnya kita ambil data sensor dari sisi operation. Apakah itu dari sisi mesin, robotics, PLC, RFID, sensor dan lain sebagainya. Nah di sana baru bisa kita kembangkan lagi ke depan ya, ke nomor 3 bisa dilihat di sini kita mengembangkan dengan advanced manufacturing dengan AI. Jadi nomor 3 ini adalah kolaborasi antara people yang ada di enterprise, di manajemen, dan people yang ada di operation, dengan ada teknologi, dan juga dengan data, kita gabungkan semua. Untuk percepatan, Pak, seperti itu. Di sini kita lebih fokus tentang people. Jadi memang optimisasi antar people sebagai aset, data sebagai aset. Seperti itu. Oke. Dan bagaimana NDC Smart Manufacturing Solution bisa mempercepat ya untuk dari sisi implementasi digital transformation. Jadi kita mengembangkan comprehensive smart manufacturing solution. Di sini kita ada 3 3M, man, machine, and method. Yang pertama dari sisi man sudah jelas, di sini ada namanya company culture dan juga manajemen, dia harus mensupport dari sisi regulation ya. Dari sisi mesin juga ada untuk tools dan juga teknologi. Dari sisi method dia ada untuk dari infrastructure dan juga information technology system. Nah, irisan dari 3 tersebut itu udah pasti mungkin tadi juga disebutkan juga Pak. Saya senang sekali Pak David memaparkan dengan baik juga. Ada operation technology skill yang dibutuhkan dan juga information technology skill yang dibutuhkan. Ini kita balik lagi ke sistem yang ada dari sisi human research yang ada di sana Pak ya. Mungkin human asset di sana. Oke. Nah, NEC sendiri lebih ke arah mana? Kita untuk dari sisi mesin, kita bisa, saya coba paparkan tentang AI atau industrial AI yang ada di NEC, kita sebutnya itu SIAT, sebagai tools dan teknologi untuk mesin. Dan juga NEC sebagai teknologi partner, kita mengajak banyak sekali partner, salah satunya untuk yang method Pak ya. Mungkin bisa dilihat, di sini ada infrastructure, ada dari tim dari Juniper, bisa memaparkan Pak bagaimana AI dan juga nanti dari sisi infrastruktur bisa membantu, atau mungkin dia memang hanya sangat sebagai ini Pak ya, bisa dibilang fundamentalnya Pak untuk teknologi. Dan juga information system sendiri nanti senang sekali dari partner kita juga dari tim Sispro juga nanti bisa menjelaskan bagaimana nanti bisa processing Pak ya untuk di production itu bisa lebih efisien. Dan tentunya juga dari sisi man itu company culture dan manajemen, kita juga bekerja sama juga dengan salah satu consulting untuk dari sisi human centric yang bisa membantu bagaimana mengelola company culture atau enggak merubah itu bisa menjadi lebih pro digitalization atau enggak transformation digital seperti itu. Oke.
Di sini mungkin bisa kita lihat Pak ya, ini kita layering juga tadi sama dari mulai layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4, di mana kita bagi juga dari antara main, mesin, dan metode. Di sini hanya ada beberapa, bisa dilihat dari sisi infrastruktur sampai ke operation level, data base atau enggak data platform, lalu ke dashboard untuk dari sisi di layer 4, antara AI, analytics, dan juga ERP. Ini kita lihat sebagai ekosistem ya Pak. Jadi NEC sendiri kita sebenarnya sebagai teknologi partner yang banyak bekerjasama sekali dengan berbagai macam global partner Pak, dari mulai dari yang udah untuk operational level, dari mulai IT dan juga OT-nya. Kita juga mempunyai know-how untuk itu, bagaimana cara mengintegrasikan semua ini. Seperti itu. Jadi untuk pengembangannya kita sangat fleksibel Pak, mungkin saya bilang seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita lihat video atau demonya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita kasih lihat ini contohnya Pak ya. Nah, mungkin kita bisa share di sini dengan contoh konfigurasi yang paling sederhana. Oke, di sini ada rekan saya. Mungkin bisa kita play. Oke, bisa dilihat di belakang sini, ini adalah contoh sederhana Pak ya, dari AI atau enggak dari IoT konfigurasi. Ada gabungan antara OT dan juga IT. Sebelah kiri sini, di sini ada dashboard-nya. Bisa melihat, mungkin di sini ada beberapa yang kita monitoring, seperti itu. Sebelah kanan ini dia IPC Pak, mungkin dia PC yang sangat kecil, industrial PC, ya kita buat menginstall AI, industrial AI. Ini mungkin udah sering dilihat Pak ya, ini adalah untuk kontrol biasa, PLC, dan juga gabungan di sana untuk ada edge computing. Oke, nah ini kita buat coba demo yang paling sederhana Pak. Dia adalah untuk mini conveyor Pak ya, seperti itu. Kita install ada 4 sensor di sana, dan juga kita tarik untuk langsung dimasuk ke PLC. Di sana kita convert. Oke, kita coba play aja di sini. Nah, dia berfungsi normal Pak di sana. Jadi data-data pun selama secara real time dia langsung kirim melalui cloud. Seperti itu. Nah, untuk data sendiri di sini ada kontrol Pak. Jadi bisa speed kita ubah seperti itu. Apabila nanti ada perubahan, AI ini bisa nge-detect Pak ya. Kalau bisa ada perubahan, misalnya tadi speed-nya berapa, dari threshold berapa, ternyata ada perubahan, lalu dia langsung ada ngasih sinyal. Nah, ada yang sedikit berbeda, tambahannya di sini mungkin Pak ya, itu ada yang di layar itu adalah untuk IPC ya, jadi sistem yang untuk mengkonvert Pak ya, dari OT, bahasa yang ada di mesin, ke bahasa yang ada di IT. Yaitu biasanya menggunakan CSV untuk dikirim ke database, seperti itu. Lalu, oke, di sini ada tambahkan kecil Pak ya, ini untuk ke IPC, dia untuk memasukkan AI-nya. Jadi data-data yang tadi langsung dianalisa dari oleh AI. Dia hanya kecil seperti itu sih Pak. Nah, tadi bisa dilihat Pak, sorry ini hanya contoh aja, jadi ada monitor, ada 4 Pak datanya, speed, suhu, untuk dari voltage, dan juga untuk vibrasi. Nah, mungkin contohnya seperti ini aja sih Pak, terima kasih. Tujuan tadi untuk apa sebenarnya, jadi dari hal yang sangat kecil sekali, kita bisa memulai gitu Pak. Kita udah mulai start dari hanya sensor yang 4 sedikit aja, kita coba kumpulkan, untuk kita dapatkan memang lebih ke arah dari sisi yang tadi Pak, tujuannya harus jelas dulu. Kita cek sini ya, mungkin ujung-ujungnya dari ke arah productivity, cycle time, product quality. Ini semuanya berhubungan dengan itu. Jadi hanya tadi Pak ya, jadi untuk pengambilan data, itu OEE daily atau production volume, kita bisa cek langsung. Defect rates juga kita bisa cek. Nah, next-nya bagaimana caranya biar lebih efektif, lebih cepat lagi. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai industrial AI SIAT. Di sini. Jadi industrial AI itu atau enggak SIAT, itu disebutnya adalah System Invariant Analysis Technology. Tujuannya untuk maximizing mass production, quality, dan efisiensi. Biasanya selama ini mass production itu hanya bisa dicek melalui visual, Pak. Tetapi dengan adanya pengecekan sensor, kita bisa penambahan satu lagi. Yang sampling itu tidak hanya per lot, tapi kita bisa sampling itu per produk, seperti itu. Contohnya, ini seperti apa perbedaan modelnya. Kalau misalnya sudah terbiasa dengan machine learning, kita di sini menggunakan ada invariant model. Jadi perbedaannya kita contohkan sebagai ekosistem, perfect ekosistem yang ada di seperti lingkungan kita Pak ya, seperti itu. Kita buat pemodelan dengan adanya relationship, mungkin seperti itu Pak. Nah, relationship itu dibuat dari apa? Dari time series data massive sensor.
Nah, kita buat ada invariant model di sana, lalu kita buat real time. Setelah ada modelnya itu, biasanya kita buat model invariant itu dengan usual model, normal model. Jadi setelah itu dibuat real time monitoring. Nah, apabila nanti dari model yang usual itu ada sedikit anomali, kita mungkin sebutnya anomali, maka dia bisa langsung memberikan early warning sebelum defect itu terjadi, sebelum produknya itu dibuat. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Ini Pak, jadi kalau misalnya kita ada parts A, B, C, ini kita sebagai, let's say, sebagai mesin injection Pak ya. Ada part A, B, C, setelah assembly, dia baru ketahuan, oh ternyata nih ada yang nggak cocok nih, ada bari nih seperti ini, atau ini ada sesuatu. Dia waktu setelah ada assembly. Dengan adanya SIAT ini, atau enggak ada Industrial AI ini, sebelum produk itu terjadi, maka kalau misalnya ada sesuatu gitu yang berbeda, maka dia akan mengasih sinyal seperti itu. Ini contohnya Pak ya. Tadi dari demo kita, demo NEC, kita menggunakan mini conveyor, tapi dalam real kenyataan di lapangannya, ini contohnya kita dengan pengecekan di injection. Sensor apa aja yang penting di sini, kita hanya membutuhkan 3 pun kita bisa start, yaitu dari distance, temperature, dan juga pressure. Dari sana bisa mendeteksi unusual production process. Dan ini untuk mass production. Seperti itu. Jadi early detection of failure, dengan seperti itu kita bisa memberikan banyak yield improvement yang lebih besar Pak ya. Nah, Pak, seperti apa sih sebenarnya sistem yang benarnya seperti ini Pak? Jadi kita bisa ngecek hanya dalam start sekitar 30 menit dia langsung memberikan anomaly detection. Jadi 24 detik sebelumnya, sebelum failure terjadi atau enggak sebelum terjadi adanya punching, itu dia langsung memberikan anomaly detection. Anomaly detection ini bisa kita kembangkan lagi, misalnya dengan integrasi untuk langsung memberikan sinyal, atau enggak memberikan relay ke mesin untuk langsung mati. Jadi sebelum itu terjadi, dia langsung memberikan automatic stop the equipment, seperti itu. Nah, ini dengan adanya ini maka produk yang kita yang kita nanti produksi bisa lebih maksimal Pak yield-nya, hasilnya. Oke, kita langsung masuk ke demo aja. Saya coba showing untuk web-based SIAT Industrial AI yang ada di NEC Indonesia. Oke. Seperti ini. Di SIAT sendiri, kita bisa lihat ada berbagai macam function Pak ya. Ada alarm, portal, monitoring, schedule, model, matrix. Ini contoh untuk dari alarm itu sendiri. Jadi kalau kita lihat monitoring analisis sistemnya seperti apa, dia keluar tanggal berapa, jenisnya pun kita bisa kasih lihat Pak ya, apakah dia high, medium, or mungkin yang standar, dia masih yang bisa dimengerti. Nah, untuk anomali score-nya pun dia bisa langsung tahu Pak ya seperti apa. Oke. Nah, di bawah ini mungkin kalau misalnya senang dengan adanya data scientist dan juga untuk pembuatan model dari machine learning, mungkin bisa kelihatan Pak contoh-contohnya seperti apa dari sisi logical map. Jadi sensor tadi itu awalnya kita hanya 3 atau 4, tapi kalau dikembangkan lagi Pak, kita ada sensor sekitar ribuan atau bahkan ratusan ribuan, itu oke. Seperti itu sih Pak. Oke, kembali lagi ke PowerPoint. Jadi apa sih sebenarnya yang NEC provide? Kita memprovide untuk dari si industri 4.0 dengan ada industrial AI untuk memulai dengan sesuatu yang kecil Pak, tapi dengan memberikan big yang impact yang besar sekali. Dengan udah jelas tadi. Pertama kita juga ada datanya, kita juga harus tahu big datanya. Setelah itu kita tahu tujuannya apa, lalu kita tembak ke sana Pak, sesuai dengan kebutuhan. Apakah dia lebih ke arah UII, atau mungkin lebih ke arah quality control, atau mungkin ke arah ke maintenance. Jadi bisa dilihat di sini kita start dengan hanya simple konfigurasi, bisa langsung memberikan production sampai ke zero defect. Lalu juga untuk maintenance-nya juga langsung bisa masuk ke zero failure. Lebih ke arah situ. Nah, banyak pertanyaan juga ke saya, Pak, untuk investment-nya seperti apa? Kita ada bisa memberikan berbagai jenis ini Pak ya, provide dari sisi finance. Mungkin ada investment plus juga subscription. Di sana mungkin bisa dibilang OPEX Pak ya untuk operation. Lalu juga ada juga kita hanya untuk subscription aja. Jadi start
dengan yang sangat kecil, tapi dengan kebutuhan yang jelas, Pak, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan, silakan coba ditanyakan. Terima kasih kepada Bapak Fatan atas penjelasannya tadi. Sangat menarik sekali. Berikutnya, saya akan mengajak narasumber ketiga, Bapak Muhammad Irsan, System Engineering Senior Manager Juniper, untuk turut berbagi ilmu pengalaman dalam topik hari ini. Kepada Bapak Irsan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menghadiri webinar ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irsan, saya dari Juniper Network. Juniper Network itu adalah vendor penyedia perangkat untuk infrastruktur komunikasi data. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kalau kita lihat perbedaan utama antara traditional manufacturing dengan modern manufacturing itu adalah bahwa di modern manufacturing data itu penting dan data itu dibutuhkan secara real time. Artinya data-data yang berasal dari semua perangkat yang ada di dalam pabrik misalnya itu harus bisa sampai ke pengambil keputusan sehingga mereka bisa melakukan sesuatu lah berdasarkan data tersebut. Nah, kalau kita lihat di situ, agar datanya bisa sampai secara real time dari perangkat ke pengambil keputusan, maka kita butuh infrastruktur komunikasi data. Nah, itu adalah solusi yang coba diberikan oleh Juniper di dalam industri manufacturing modern seperti ini. Nah, yang akan saya coba sampaikan di kesempatan pada saat ini adalah saya ingin berbicara dari sisi infrastruktur komunikasi datanya seperti apa. Oke, jadi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, saya akan berbicara tentang evolusi dari network infrastructure itu seperti apa. Kemudian pada saat kita mendeploy infrastruktur jaringan atau infrastruktur komunikasi data, life cycle-nya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, itu saya ingin memperlihatkan lah seperti apa sih AI-based network operation itu bisa kita lakukan. Oke, jadi kalau kita lihat network itu berevolusi. Kalau dari pengalaman sih sudah hampir lebih dari 20 tahun lah. Oke. Network itu biasanya terbatas, Pak. Jadi biasanya aplikasi yang digunakan itu terbatas. Misalnya seperti file server. Oke. Kemudian biasanya modelnya adalah client server seperti itu, dan biasanya network itu digunakan untuk waktu tertentu saja, misalnya pada saat jam kerja. Tapi sekarang kita lihat network itu boleh dibilang digunakan untuk berbagai macam jenis aplikasi. Termasuk kalau kita bicara dalam konteks hari ini adalah digunakan untuk modern manufacturing, ya kan? Kemudian kalau kita lihat perbedaan utama lain antara network awal dengan sekarang itu adalah dari sisi komunikasinya. Kalau dulu itu biasanya client server, tapi kalau sekarang any to any. Any to any itu bisa jadi dari orang ke mesin, dari mesin ke mesin, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian hal ketiga yang kita lihat yang terjadi di dalam network itu adalah bahwa operasional dari network itu sekarang menjadi 24 jam around the clock, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara manufaktur, selama pabriknya itu beroperasi 24 jam, berarti selama 24 jam network tersebut akan digunakan. Oke. Kemudian hal lain yang terjadi di dalam network itu adalah bahwa dulu itu awal network itu hanya digunakan untuk komunikasi di lokasi tertentu saja, single site, ya kan. Dan biasanya kita punya network yang terbatas lah jenisnya. Oke, dan jumlah device-nya, jumlah perangkatnya pun terbatas. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, network itu bisa ada di mana saja, multi-site, misalnya di kantor cabang, di pabrik, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat teknologi yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari LAN, wireless, Wi-Fi, 5G, satelit, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan koneksinya pun bisa kemana-mana, termasuk ke internet. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar di dalam mengoperasikan network itu adalah security. Bagaimana kita bisa menjamin security dari jaringan yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di dalam network itu adalah bahwa network itu berkembang dari yang simple menjadi kompleks, dari jumlah perangkat yang sedikit menjadi banyak, kemudian dari jenis aplikasi yang digunakan yang biasanya terbatas hanya 1 atau 2, sekarang bisa jadi aplikasinya bermacam-macam. Nah, itu yang terjadi di dalam network. Nah, seperti halnya perangkat yang lain, network pun harus dioperasikan. Jadi ada manusia yang terlibat di situ. Nah, biasanya itu dikenal dengan IT support personnel-nya lah. Nah, kurang lebih seperti inilah. Dulu network bisa di-handle oleh sejumlah orang gitu kan.
Nah, kemudian networknya berkembang menjadi lebih besar. Nah, apa yang terjadi itu adalah bahwa biasanya, ini dari pengalaman ya Pak ya, pengalaman pribadi, pengalaman dari customer-customer kita, walaupun networknya itu berkembang menjadi lebih besar, biasanya dari sisi tim support network, itu perkembangannya tidak linear. Artinya, katakanlah networknya berkembang menjadi 10 kali lipat, tapi kalau dilihat dari tim supportnya, boleh jadi perkembangannya tidak menjadi 10 kali lipat juga. Oke, biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengoperasikan network, di mana sekarang dengan jumlah orang yang sama, tapi harus memanage, mengoperasikan network yang jauh lebih besar, baik dari ukuran, lokasi, dan jenis perangkat. Nah, oleh karena itu di sini kita butuh tool, kita butuh alat yang membantu dari tim tersebut untuk melakukan proses otomatisasi. Jadi di sini automation itu menjadi bagian penting untuk mengoperasikan network. Kita tidak bisa lagi mengoperasikan network tanpa adanya tool atau alat yang bisa membantu hal tersebut. Nah, di sini teknologi yang bisa digunakan untuk automation itu bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah teknologi berbasiskan AI, machine learning, atau deep learning algorithm. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi kalau kita lihat network yang tadinya sederhana menjadi lebih kompleks, tapi yang menjadi tantangan itu adalah bahwa tim supportnya itu tidak bertambah sesuai dengan perkembangan networknya. Oleh karena itu di situ tool untuk mengoperasikan network itu menjadi bagian penting ke depan itu akan seperti apa. Nah kemudian kalau kita lihat dari life cycle networknya sendiri, pada saat kita mendeploy network gitu ya, biasanya dibagi menjadi 3 fase. Ada yang kita sebut sebagai day 0, day 1, day 2. Day 0 itu berkaitan dengan perancangan dari networknya. Baik itu perancangan di atas kertas maupun dengan menggunakan tool atau dengan menggunakan alat gitu ya, dengan menggunakan software misalnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan networknya akan seperti apa, setelah kita menentukan perangkat apa yang akan kita gunakan, maka kita akan masuk ke fase kedua, yaitu day 1, di mana kita akan mengkonfigurasi perangkatnya. Misalnya contoh, memasang perangkatnya di lokasi, menghubungkan listriknya, menghubungkan kabelnya, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan konfigurasi dan kita melakukan pengetesan. Nah, setelah perangkat infrastruktur tersebut terpasang, maka network tersebut bisa digunakan, ya kita bisa gunakan tergantung jenis aplikasinya apa ya. Kalau misalnya kita bicara manufaktur, berarti bisa digunakan untuk proses manufacturing tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke day 2. Day 2 itu di mana kita mengoperasikan networknya. Nah, di sini fungsi dari tim support itu adalah memastikan bahwa networknya itu berfungsi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, berarti sekarang kita harus tahu, sama seperti pada saat kita membawa kendaraan gitu ya, pada saat kita berada menjadi supir gitu kan, yang kita lakukan adalah kita harus melihat kondisi di jalanannya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil keputusan apakah kita harus ngerem, apakah kita harus belok kanan, atau kita belok kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kasusnya juga sama. Pada saat kita mengoperasikan network administrator atau network operator, dia harus tahu kondisi network seperti apa. Jadi harus punya data. Nah, masalahnya adalah datanya itu bukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, berdasarkan data itu, dia bisa melakukan validasi, misalnya memastikan bahwa networknya itu beroperasi sesuai dengan keinginannya. Kalau sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau misalnya terjadi masalah, maka berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, dia harus bisa mengidentifikasi problemnya itu ada di mana. Kalau kita lihat lebih detail lagi tentang day 2 ini, jadi data itu banyak yang dari network. Ya, contoh yang paling sederhana misalnya gini, katakanlah saya punya 20 site ya, 20 lokasi. Kemudian di setiap lokasi itu ada 100 perangkat network gitu ya, router, switch, access point, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti minimal kita akan punya 2000 device, 2000 perangkat yang harus kita manage. Kemudian katakanlah dari setiap device itu katakanlah ada 10 parameter yang kita monitor. Berarti kalau kita lihat, kita punya 2000 device, ada 10 parameter, paling tidak pada satu saat yang sama kita akan mengumpulkan paling tidak 20.000 informasi, ya kan? Nah, kalau misalnya katakanlah informasi itu harus kita kumpulkan setiap 5 menit sekali, itu kita bisa bayangkan betapa banyak informasi yang harus kita dapatkan. Nah, di sini kalau misalnya kita tidak punya tool yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk melakukan proses analisa, maka kita sebagai network operator akan kewalahan. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan network tersebut. Nah, jadi di sini
platform yang kita gunakan untuk mengoperasikan network, untuk mengotomatisasi itu menjadi bagian penting dari operasional network kita. Itu. Jadi ada dua hal sebenarnya yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama adalah bahwa infrastruktur komunikasi data itu menjadi bagian penting dari modern manufacturing. Kemudian yang harus diingat bahwa adalah network itu menjadi semakin kompleks sesuai dengan perkembangan, ya kan? Nah, yang menjadi tantangan itu adalah bahwa biasanya nih kalau dari pengalaman tim support dari networknya itu biasanya terbatas. Oleh karena itu kita butuh perangkat atau kita butuh tool, butuh alat untuk bisa membantu manusia yang mengoperasikan network itu untuk bisa mengoperasikan networknya secara jauh lebih efisien. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang menjadi yang harus kita perhatikan kalau dari sisi network itu adalah bahwa IT itu harus bisa beradaptasi lah, ya kan? Networknya harus menjadi simpel karena kita punya network yang menjadi lebih kompleks gitu kan. Kemudian kita automation. Nah, di sini automation itu menjadi bagian penting dari bagaimana kita mengoperasikan network tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingin memperlihatkan demo. Di sini adalah contoh tool atau perangkat yang dikembangkan oleh Juniper untuk manage network operation. Nah, ini contoh adalah software yang dikembangkan oleh Juniper. Software ini kita kembangkan berdasarkan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Oke, jadi contoh ini adalah portalnya, dashboardnya, user interface-nya dari software tersebut. Nah, di sini di portal tersebut itu ditampilkan informasi yang sudah dikumpulkan dari jaringan. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa kita bisa memonitor berbagai bagian dari network, mulai dari yang Wi-Fi, wired, WAN, dan seterusnya. Kemudian informasi itu kita bisa tampilkan di sini. Nah, karena teknologi ini kita kembangkan berdasarkan teknologi AI atau artificial intelligence, maka salah satu yang kita coba bawa di sini adalah bagaimana kita mempermudah operasional dari tool tersebut, mengoperasikan dari tool tersebut. Ini adalah contoh yang yang saya ingin perlihatkan itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan kita menyebutnya sebagai natural language interface, ya. Mungkin buat teman-teman yang terbiasa menggunakan Siri di Apple atau Google Assistant, ya Anda bisa lihat bahwa kalau misalnya saya menggunakan Siri, yang saya lakukan adalah saya tinggal berbicara gitu ya, seolah-olah berkomunikasi dengan Siri. Nah, ini modelnya sama seperti itu. Jadi di sini tool yang kita kembangkan itu namanya Marvis. Kita menggunakan natural language. Jadi contoh di sini, jadi Jiseng ini adalah usernya. Pada saat dia mengakses dashboard tersebut, bisa dimunculkan kemungkinan masalah-masalah yang sudah terdeteksi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya sebagai admin misalnya, saya bisa melihat informasi itu lebih detail dengan hanya mengklik. Kemudian di sini informasi itu dimunculkan. Jadi buat operator atau buat network administrator, dia tidak perlu lagi harus tahu secara teknis itu seperti apa, karena dia bisa menggunakan bahasa sehari-hari untuk berinteraksi dengan software tersebut. Nah, ini adalah contoh. Kemudian saya ingin lanjut, contoh ini ada yang berikutnya adalah kalau kita menggunakan, ini di sini contoh, sebentar. Oke. Nah, jadi di sini kita, kalau Anda lihat di sini di bawah, kanan bawah, itu kita mengetikkan pertanyaan ke sistem, show apps from Miss Office. Oke. Nah, kemudian di sini sistem akan memberikan jawaban. Dia akan tampilkan 3 akses point yang berasal dari lokasi yang namanya adalah Miss Office, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini si user dia tanya lagi, saya ada klien yang tidak bekerja misalnya, dimunculkan lagi. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita berinteraksi dengan sistem. Oke. Jadi AI dalam mengoperasikan network itu kita gunakan untuk mempermudah proses bagaimana kita mengoperasikan network, sehingga sekarang pada saat saya misalnya sebagai manusia yang mengoperasikan network tidak perlu lagi tahu secara detail, dan juga saya tidak perlu harus
login ke sistem secara terus-menerus untuk mengetahui kondisi dari network, karena data itu bisa dimunculkan semua di sini. Ini adalah contoh bagaimana AI atau artificial intelligence digunakan untuk membantu mengoperasikan network, karena tadi yang saya bilang di depan, tantangannya adalah bahwa network itu semakin besar, semakin kompleks, sementara dari tim supportnya jumlah orangnya tidak bertambah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, mungkin dari saya segitu dulu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Irsan atas sharing session dan pemaparan presentasi yang sangat menarik dan komprehensif tentang solusi Juniper menghadapi network yang semakin kompleks ya Pak ya. Dan dengan memaparkan teknologi AI, Autonomous Network mendukung sistem yang tadi sebelumnya dipresentasikan oleh Pak Fatan dari NEC. Sangat menarik. Selanjutnya untuk sharing session keempat pada Abdi NEC Web Summit Industry 4.0. Last but not least, presentasi yang lebih menarik lagi, saya mengajak narasumber keempat, Bapak Yuda Priha Gunawan, Senior Consultant ERP Sispro Indonesia, untuk turut berbagi ilmu pengalaman. Perusahaan Sispro ini adalah perusahaan global di banyak negara dengan memanfaatkan AI. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih semuanya. Jadi kali ini nama saya Yuda Priha Gunawan. Saya sebagai konsultan untuk ERP Sispro Indonesia. Jadi untuk hari ini saya akan mencoba sharing beberapa sistem atau yang ada di Sispro. Untuk kali ini saya akan membawakan satu tema dengan digitization with Sispro dengan menggunakan fungsi manufacturing operation management untuk industri 4.0. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk Sispro. Jadi kami ini adalah perusahaan ERP. Dan untuk fungsinya itu sendiri sebenarnya secara komprehensif solusi kita punya, dan kita mulai berdiri itu 1978 Pak, jadi kurang lebih 40 tahun sampai sekarang, dan ada di beberapa negara seperti itu. Nah, apa yang di coverage oleh sistem kami itu sebenarnya kita fokus di industri manufacturing dan distribusi, terutama untuk subnya itu ada automotive part and accessories. Kita juga masuk di chemical, di elektronik, pabrikasi metal terutama, bagian food beverage, furniture juga kita ada, industrial machinery and equipment, medical device, packaging, dan plastik rubble. Jadi memang kita sangat fokus untuk solusi manufacturing dan distribusi. Mengenai tentang word analysis recognition, jadi kami berada di kuadran leader Pak untuk nucleus research, begitu juga untuk IDC. Jadi kami itu didapuk sebagai sistem yang mentransformasi digital ERP ekonomi dan sebagainya, bisa dilihat sendiri. Dan yang terakhir itu the latest Sispro ERP software di tech ya. Mungkin kita semua tahu tentang tech. Jadi Sispro ini sudah certified by tech juga. Sebagai global track kami, ini beberapa customer yang sudah implementasi sistem kami, Pak. Mungkin di sini bisa dilihat ada bagian manufacturing, ada beberapa juga bagian distribusi. Oke, saya hari ini ingin berbagi tentang spesifik ke solusi manufacturing terutama. Jadi sebelum kita berlanjut, kita bertanya kadang-kadang sebenarnya bagaimana dengan performa manufacturing kita. Gitu. Apakah manufacturing proses kita sudah menjadi world class manufacturing, atau kadang-kadang mungkin kita beranggapan bahwa manufacturing proses kita masih sifatnya average class, masih biasa seperti yang lainnya, atau bahkan masih starter class manufacturing gitu. Nah, otomatis untuk memperoleh informasi tersebut kita membutuhkan satu piranti atau satu solusi atau satu sistem yang bisa mengukurnya. Baik. Nah,
misi kami itu adalah menghubungkan antara top floor dengan soft floor. Seperti kita ketahui bahwa mungkin beberapa company ada yang sudah punya ERP, tetapi sifatnya itu masih silo dengan soft floor. Mungkin sudah silo dengan soft floor, tapi pola data akuisisinya itu masih manual seperti itu. Nah, yang kami lakukan adalah mengintegrasi antara soft floor dengan top floor, dengan menyediakan manufacturing eksekusi sistem tentunya dengan tujuan meningkatkan output dan margin. Intinya kita akan mencoba mengeliminasi beberapa loss. Pastinya biasanya kalau kita bicara manufacturing, banyak sekali hal-hal ataupun mungkin secara teknis ataupun sistem yang menyebabkan loss kita tinggi. Jadi secara komprehensif solusi sebenarnya manufacturing operation management itu ada 6, ada bagian advance planning-nya juga, bagaimana kita melakukan planning terhadap proses manufacturing kita secara fleksibel. Terusnya juga bagaimana kita melakukan data collection dari soft floor manufacturing kita. Terusnya juga apa yang bisa di provide oleh sistem untuk atau dalam rangka factory digitization, automation, dan penggunaan AI tentunya. Yang keempat itu bagaimana menghitung performance atau loss management yang seperti kita ketahui bahwa OLE ataupun overall labor effectiveness dari sisi orang ataupun operator ataupun employee. Begitu juga ada dari sisi equipment, seberapa efektifkah equipment kita melakukan proses produksi, dan TIP itu adalah agregasi keduanya. Jadi kita setidaknya melihat bahwa apakah produksi kita itu sudah efektif atau belum. Nah, setelah itu juga ada factory collaboration. Jadi ini untuk menghilangkan barir komunikasi antara soft floor dengan top floor. Biasanya kan ada by paper dan sebagainya. Nah, kita usahakan semua hasil itu dalam bentuk sistem atau paperless shop. Dan yang terakhir, sistem ini bisa dimasukkan di any device dan bisa diakses anywhere. Kalau kita bicara manufacturing operation management, sebenarnya satu cycle-nya itu ada schedule, kita publish schedule-nya, setelah itu kita collect, kita lakukan tracking, setelah tracking kita analisa datanya, habis itu dari analisa tersebut kita akan lakukan improvement. Ada 2 hal atau aset yang sangat berharga di manufacturing kita. Itu yang pertama itu adalah orang. Mungkin tadi dari pembicara terdahulu juga sudah dikemukakan bahwa the big asset in our manufacturing itu adalah orang dan mesin. Maka dari itu kita harus mampu mengukur ataupun mengontrol kedua resources ini seberapa efektifkah, atau mencek atau memaintain apakah ada bottleneck yang terjadi dan seterusnya. Nah, dengan metode pengukuran overall labor effectiveness, kita akan mampu melihat seberapa efektifkah employee kita di manufacturing, di proses manufacturing, dan untuk OEE atau overall equipment effectiveness, seberapa baguskah atau seberapa efektifkah untuk equipment ataupun mesin yang kita jalankan di proses manufacturing. Jadi dengan menggunakan matrix availability, performance, dan quality, sistem bisa mampu mencek, mendetek per hari day to day OLE ataupun OEE terhadap komponen manufacturing kita yang ada di lapangan. Saya coba ilustrasikan seperti ini. Jadi untuk labor sendiri, bagaimana sistem akan melakukan penghitungan atau pengindeks nomoran terhadap OLE yang terjadi. Misalkan di sini ada seorang operator, dia itu di mesin production setup untuk MBFI 01, misalnya ini nama mesinnya. Di sini kita lihat bahwa transaksi yang dia lakukan itu melakukan clock in pukul 8 misalkan, dan dia keluar sekitar jam 5 sore atau 05 PM. Kita bisa
detect bagaimana proses yang dia lakukan di shop floor. Jadi kalau kita lihat di sini ada idle time-nya, ada waktu produktifnya, setelah itu dia ada break juga, ada lunch, setelah itu ada training dan ada pembersihan. Nah, dari semua aktivitas itu kita bisa melihat bahwa ada waktu yang produktif, ada waktu yang tidak produktif. Nah, dengan benchmarking tertentu, kita bisa menghitung seberapa besar sebenarnya keefektifan pekerja tersebut di lapangan. Dengan mengukur availability, contohnya misalkan di sini ada 70%, artinya bahwa untuk availability waktu untuk employee ini masih cukup bagus, masih cukup banyak. Performanya misalkan, oh ternyata 80%, performanya itu cukup bagus, dan kualitas 90%, sehingga OLI yang didapatkan adalah 50%. Nah, angka ini yang akan nanti di-capture oleh sistem, dan bagaimana kalau parameter tersebut kita terapkan ke semua operator atau grup operator yang ada di shop floor mesin, sehingga di satu dashboard yang sama kita bisa melihat seberapa efektifkah pekerjaan manufacturing kita di shop floor. Kita juga bisa melihat secara grafis naik turun, mungkin up and down-nya dari sisi availability, performance, quality, ataupun misalkan output-nya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan overall labor effectiveness. Jadi kalau kita melakukan benchmarking, Ibu Bapak, jadi kalau angkanya itu secara nilai agregat itu masih 40%, artinya kita itu masih ada di posisi average, masih sama seperti ini, masih standar lah. Nah, sedangkan untuk mencapai world class industry, nilai OEE yang Ibu Bapak punya itu harus lebih besar dari 75%. Baik dengan sistem yang ada, dan kita bisa menghitungnya atau bisa mengenablement angka ini, otomatis secara komprehensif ini akan berakibat juga terhadap semua lini ya, termasuk dari sisi kesejahteraan, dari sisi kompetisi industri, dari sisi cash flow dan sebagainya. Oke, baik, itu dari sisi labor. Bagaimana dengan equipment? Hal yang sama kita bisa lakukan, Pak, Bu. Jadi kita bisa mendaftarkan ataupun kita bisa merecognize seberapa efektifkah penggunaan mesin di shop floor kita. Jadi misalkan seperti ini, ada clock in jam 8, setelah itu mesin melakukan warming up, selanjutnya dia melakukan tasking, ternyata ada tear downs, selanjutnya ada maintenance, next-nya ada equipment failure, dan ada scrap misalkan. Nah, dengan aktivitas yang dilakukan mesin tersebut, otomatis kita bisa mengukur seberapa besar availability-nya, performanya begitu juga, selanjutnya quality, sehingga nilai agregasi itu akan muncul di nilai OEE. Gitu. Jadi sebagai contoh di sini OEE kita itu ada 60%. Nah, hal yang sama, bagaimana kalau nilai indeks tersebut kita implementasikan ke semua mesin? Artinya, kita akan melihat seberapa efektif mesin kita gunakan. Otomatis misalkan kita investasi mesin ini sangat besar misalkan, tetapi sangat digunakan, otomatis kan kita akan melihat bahwa wah, saya beli mesin ini sebenarnya tidak efektif nih. Nah, hal itu harus kita recognize sejak awal, karena kan apa istilahnya itu, nilai efektivitas itu dinilai dari beberapa, mungkin bisa dari sisi parameter yang lain, tetapi secara umum, secara garis besar itu bisa diukur dari availability, performance, dan quality itu sendiri. Nah, untuk nilai OEE, kalau misalkan Ibu Bapak sekarang posisinya masih ada di 60%, artinya industri Ibu itu masih tergolong average manufacturing. Nah, sedangkan untuk mencapai world class manufacturing, itu nilai OEE-nya itu Ibu harus lebih, dan Bapak itu harus lebih besar dari 85%. Nah, otomatis angka ini kita harus capai setelah kita bisa melakukan benchmarking terhadap diri kita sendiri. Kita mampu mengukur dengan jujur sebenarnya posisi kita itu ada di mana. Ya tentunya kita membutuhkan satu sistem yang bisa melakukan benchmarking tersebut.
Nah, selanjutnya dengan pengukuran dua parameter tadi sebenarnya kita bisa memperoleh atau mengatur factory performance analysis atau dari sisi loss management-nya. Jadi misalkan kita bisa mengukur atau kita bisa mengcapture sebenarnya six big loss-nya itu apa saja misalkan. Contohnya kalau di sini kita seringkali nih terjadi material shortage gitu, atau misalkan ternyata start warming up mesin ini cukup lama sehingga loss yang diakibatkan oleh warming up ini cukup tinggi misalkan, atau misalkan ternyata ada tooling yang failure. Kalau ada tooling yang failure yang menyebabkan meningkatnya nilai loss performance kita, otomatis kan toolingnya yang harus diganti dan sebagainya. Ini kita bisa hitung dari sisi OEE ataupun misalkan equipment, dan kedua dari sisi penggunaan labor kita sendiri di lapangan atau di shop floor mesin. Jadi bayangkan Ibu bisa melihat atau Bapak bisa melihat dari kursi meja Bapak operasional kita per hari. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat untuk proses hari ini nilai OEE saya itu di bawah rata-rata, atau nilai OEE saya di bawah rata-rata, sehingga dengan mengetahui keadaan lebih dini, kita bisa melakukan preventif ke depannya. Jadi day by day kita bisa mencek apakah proses kita cukup efektif ataupun tidak gitu. Ini sangat membantu sekali ke semua lini, baik dari sisi operasional, baik dari sisi finance ataupun misalkan untuk production planning-nya itu sendiri. Oke, jadi itu pengukuran dari sisi performance. Sekarang apa yang bisa dilakukan mesin untuk melakukan connect ke mesin, karena diferensiasi dari sistem kami itu adalah kita punya ekstensif solusi untuk manufacturing. Jadi memang kita bisa connect-kan langsung ke mesin Ibu Bapak dan melakukan pengukuran secara langsung di sana. Jadi kalau kita bicara platform digitize factory, itu otomatis kan kita harus bisa connect ke mesin dan melakukan pengukuran dengan beberapa parameter yang kita gunakan begitu kan. Jadi intinya MOM itu terdiri dari ada mesin, ada aset di situ atau device, dan begitu juga ada people. Baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah what to do-nya. Setelah kita bicara tadi panjang lebar, apa sih yang harus saya siapkan? Sebenarnya ada beberapa step yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu ada tiga hal besar yang harus kita prepare. Pertama itu bagian hardware. Ya, jadi kalau di sini kita butuh hardware PLC-nya. Jadi kita cek dulu apakah mesin yang ada di floor itu sudah ada PLC-nya. Terus human interface-nya. Apakah kita sudah punya human interface, dan yang terakhir adalah OPC servernya. Selain Izin, itu, Pak, waktunya habis. oh baik Bu. Oke. Untuk selanjutnya kita membutuhkan software ya. Software ini ya biasanya yang kita butuhkan adalah OPC agent dan OPC client. Begitu juga nanti yang kita butuhkan adalah satu sistem itu sendiri. Nah, kita juga ada AI, tentunya tadi sudah dijabarkan secara luas sekali ya, secara detail. Kita bisa melakukan prediksi atau anomali terhadap mesin tersendiri atau computer vision dalam pendefinisian barang ini bagus ataupun tidak. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah simulasi yang secara komprehensif. Jadi kita bisa melihat suhu mesin kita itu berapa, nilai output ataupun finished good yang kita dapatkan berapa, scrap-nya ada berapa, setelah itu reason kenapa itu dilakukan scrap dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu, Pak semuanya. Saya Yuda Priha Gunawan. Selamat siang. Terima kasih Pak Yuda atas sharing session dan pemaparan presentasinya yang menarik dan komprehensif terkait dengan ERP, manajemen resource labor tenaga kerja, peralatan mesin pabrik, agar
perusahaan manufacture di Indonesia bisa menjadi world class manufacturing. Seperti paparan tadi juga Pak Ali Murtopo, Direktur Industri Elektronik dan Telematika, mengatakan tahun 2030 dan kita akan masuk ke dalam top 10. Dan juga ini presentasi dari Sispro menunjang AI system yang dipresentasikan oleh NEC dan Juniper. Baik, Bapak Ibu peserta ABDI NEC Web Summit Making Indonesia 4.0 yang saya hormati, kita sudah mendengarkan paparan dari semua narasumber. Ada banyak poin, keyword yang menarik dari paparan narasumber yang dicatat dan disimpulkan oleh moderator, yaitu pertama, Making Indonesia 4.0 ternyata tidak menyebabkan pengangguran dan menjadi tidak negatif sum game. Kemudian Sispro memiliki tools assessment overall labor effective measurement untuk mengukur standar manufacturing rata-rata dan global, jadi kita bisa melihat bagaimana posisi kita untuk mengukur kesiapan masuk ke dalam tadi itu indeks dari intinya Making Indonesia 4.0. NEC algoritma SIAT-nya sistem invariant analysis teknologi menarik. Aplikasi ini adalah aplikasi industrial AI, bagian dari transformasi kepada industri 4.0 untuk mendeteksi dan monitoring anomali hubungan relasi antara sensor, karena banyak sekali sensornya di sebuah pabrik. Tadi kan kita bisa lihat dari presentasi Pak David, jadi datanya sangat masif dan kompleks yang tidak mungkin lagi dilakukan oleh manusia. Jadi kita harus bagaimanapun juga keniscayaan kita harus ke AI gitu ya. Network monitoring menjadi semakin kompleks, big data menjadi masif, maka dibutuhkan solusi autonomous self-driven AI network, tadi paparan dari Juniper. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Baik, pertanyaan pertama, mungkin saya akan menanyakan kepada Dr. Insinyur Ali Murtopo. Tadi mengamati slide Indi 4.0 ya Pak ya. Level manufacture tertinggi itu ada di vehicle roda 4. Itu poinnya sekitar 2.71. Kemudian menurun di roda 2, 2.21. Tapi kalau kita lihat presentasi dari AHM cukup tinggi gitu ya. Tapi sayangnya agak rendah di komponen, padahal komponen ini sangat penting ya. Hanya satu tantangannya kalau kita lihat di manajemen organisasi, kultur dan manusianya sama dari presentasi-presentasi yang kita lihat tadi. Jadi mau dijelaskan apa dan mengapa rendah di komponen lebih rendah dibandingkan dengan vehicle, di mana yang roda 2 agak lumayan gitu ya. Kemudian karena waktu kita juga agak pertanyaan saya gabung, yaitu apa target dan bagaimana strateginya dari Direktorat IT dan Ilmate. Terima kasih Pak. Silakan Pak Ali. Baik Pak Rudi, tentunya kita sharing di sini. Kalau secara substansi paling tepat mungkin nanti kita coba tanyakan ke Direktur Imatap ya Pak, yang membidangi komponen otomotif. Jadi kami di Ilmate ada satu direktorat yang membidangi otomotif Pak. Nah, data-data tadi kami capture untuk menunjukkan bagaimana situasi revolusi persiapannya industri yang ET ini tentu akan mendorong dari sisi program bagaimana industri-industri yang ada di lingkup Ilmate maupun Kementerian Perindustrian secara umum itu bisa sesegera mungkin Pak Rudi. Nah, tentu ada instrumen yang sudah kelihatan tadi. Itu bisa kita bedah satu persatu agar masing-masing industri bisa unik. Kami dari perindustrian bisa memfasilitasi. Nah, secara global nanti silakan diminta respon dari kita semua, apakah ada yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk melakukan akselerasi. Itu Pak Rudi. Terima kasih Pak Ali. Baik, selanjutnya ini kita akan kepada Pak Fatan.
tadi Pak Fatan mengatakan database is the center and asset dari enterprise ya Pak ya. Jadi ini menurut Pak Fatan. Dan menurut Pak Presiden kita Jokowi, data is the next oil. Jadi datanya oil, kemudian AI is the engine gitu ya. Untuk akselerasi, supaya kita bisa akselerasi making Indonesia 4.0. Nah, coba dijelaskan Pak, tadi menarik sekali itu mengenai SIAP Pak, mengenai sistem invariant analisis teknologinya yang bisa mendeteksi failure sign signal sebelum terjadi, jadi early detection Pak. Mohon dijelaskan Pak Fatan. Ya, untuk industrial AI sendiri sebenarnya bisa dibilang banyak yang masih kurang paham Pak, perbedaan antara AI yang biasa, machine learning, dan juga untuk industrial AI. Jadi kalau untuk AI yang biasa yang sekarang memang banyak terjadi di pasar itu mungkin hanya untuk prediktif atau enggak forecasting Pak, based on dari historical data. Jadi nanti machine learning-nya itu membaca sebenarnya dulu itu pernah ada terjadi seperti apa, next-nya itu mungkin akan terjadi seperti itu. Itu mungkin bisa disebut AI atau enggak untuk prediction machine learning yang biasa. Sedangkan industrial AI ini sedikit berbeda Pak. Kita mengambilnya itu dari sisi model. Model itu kita buat dari usual bisa dibilang usual condition. Jadi di mana keadaan yang paling maksimal dari sebuah mesin atau kita sebut itu sebuah sistem, kita capture Pak. Kita jadikan itu model based on dari fitness. Seperti itu. Dan nanti secara real time kita bisa melakukan bukan combination, mungkin kita bisa compare Pak ya, untuk pas dengan model tersebut. Nah, dengan adanya seperti itu, data yang mungkin intervalnya berapa milisecond itu bisa ketahuan Pak, seperti itu. Jadi mungkin yang biasa dari model tadi, kita bisa lihat nih, biasanya sensor A itu seperti ini gerakannya pada saat waktu tersebut, waktu yang sudah kita tentukan. Nah, tetapi waktu pas kita real time, ternyata ada sedikit anomali. Ini sepertinya dia mengarah trennya berbeda. Seperti itu. Jadi hanya dari based on dari model itu sendiri, bukan dari historical data. Nah, di sana bisa langsung melakukan prediksi. Mungkin dari sini beda, ini bukan harusnya nggak ke situ loh trennya, seperti itulah. Itu nanti ada early notifikasi. Jadi mungkin apakah dia disebutnya detection atau apa, itu yang buat ke arah sana. Jadi itu bisa digunakan di mass production system di setiap mesin Pak. Yang biasanya kita hanya mesin, misalnya Pak ya, ada yang lama itu Pak, ada mungkin bisa dilihat ini CNC tahun kapan Pak, itu kita bisa bantu dengan menempelkan sensor yang hanya dibutuhkan saja, yang bisa dibilang seperti itu. Nah nanti untuk yang udah baru Pak ya, mungkin yang udah cutting edge teknologi udah pasti mereka udah punya sistemnya mereka masing-masing sebenarnya, biasanya seperti itu. Di sana bisa kita combine, dibuat di satu lagi sistem early, dan kita juga bisa integrasikan dengan sistem yang ada di ERP Pak. Jadi nanti bisa kita coba integrasi, mungkin next mereka punya apa, salah satunya mungkin ya tadi dari Pak Yuda juga sudah menjelaskan, juga Pak Irzan juga sudah menjelaskan, itu kita bisa kombinasikan Pak semuanya. Jadi kita nggak hanya membuat satu sistem yang bisa dibilang per silo tadi Pak, jadi kita buat semua integration. Maka dari itu data yang tadi kita sebut adalah data centernya itu dibuat memang mencakup ke semua sub sistem yang ada, apakah dia network, apakah dia mungkin masuk ke ERP, apakah masuk ke OII, tadi mungkin disebutkan ke OILI, seperti itu sih Pak. Jadi kita mencakup semuanya. AI itu hanya sebuah dari subsistem yang bisa kita masukkan ke setiap program, dan juga nanti untuk setiap data, efektivitasnya dan juga efisiensinya bisa kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan dari sisi enterprise. Mungkin seperti itu sih Pak, kira-kira Pak Rudi Pak. Terima kasih Pak Fatan, menarik sekali, sistemnya cukup komprehensif dan kerjasama dengan Juniper, dengan Sispro ya Pak ya, jadi sangat menarik Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Pak Muhammad Ihsan dari Juniper Indonesia, apa saja solusi dari Juniper Network agar dengan tadi kan bicara mengenai AI autonomous system ya Pak ya, tanpa manusia itu. Karena apa? Karena operasional dari factory itu kalau sudah kompleks sekali akan berjalan 7/24 hour gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan robot gitu, jadi nggak bicara mengenai man hours-nya sudah robotic hours gitu, operational 7/24. IT support dan operasional jumlahnya juga terbatas gitu. Tapi kita harus mempertahankan dan menjaga sistem network yang luar biasa dan data yang demikian kompleksnya. Mungkin dijelaskan Pak
dari Pak Irsan, bagaimana Pak? Oke, jadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa salah satu yang menjadi tantangan terbesar dalam mengoperasikan network itu adalah pertama, IT support-nya terbatas. Kemudian kedua, itu adalah bahwa network itu apa istilahnya berkembang, ya, di mana jumlah device-nya itu yang tadinya jumlahnya kurang dari 10 bisa jadi sekarang di atas 100 dan seterusnya lah. Nah, jadi di sini yang menjadi bagian penting itu adalah bagaimana kita bisa memproses data tersebut secara lebih efisien, Pak. Karena kalau misalnya kita tetap bergantung kepada manusia, yang menjadi tantangan itu adalah bahwa orang itu memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk memproses data, Pak. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Kemudian juga manusia itu punya ada suatu saat di mana dia itu menjadi lelah gitu. Nah, biasanya kalau sudah lelah, maka kemampuan dia untuk melakukan pemrosesan itu menjadi terbatas sehingga resiko terjadinya kesalahan menjadi lebih besar gitu kan. Nah, oleh karena itu salah satu solusi yang dikembangkan oleh Juniper adalah bagaimana kita bisa memproses data tersebut, ya kan. Nah, di situ kita mengembangkan suatu sistem yang bisa mengkonsolidasikan data tersebut. Nah, kemudian sistem tersebut itu dia bisa memilah mana data yang penting, mana yang data tidak penting. Karena gini, seperti halnya big data lah, kita kan terima banyak data gitu ya. Tapi masalahnya adalah katakanlah dari 1000 dataset yang masuk atau katakanlah 10.000 dataset yang masuk, berapa sih yang sebetulnya penting, ya kan? Nah, itu juga kemampuan yang kita kembangkan Pak di situ, kurang lebih seperti itulah. Jadi solusi yang dikembangkan oleh Juniper itu adalah bagaimana kita bisa memproses data tersebut secara lebih efisien sehingga kita bisa manfaatkan data tersebut untuk mengoperasikan network-nya menjadi lebih baik lah sesuai dengan keinginan kita. Nah, mengenai implementasinya sendiri itu tergantung. Karena gini, antara satu use case dengan use case yang lain itu bisa jadi berbeda. Memang ada beberapa hal antara satu customer dengan customer yang lain itu mirip gitu kan. Tapi biasanya ada beberapa hal yang customer tertentu itu dia punya kebutuhan yang sangat-sangat spesifik gitu kan. Nah, di sini maka kita butuh yang namanya customization, Pak, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari saya segitu dulu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Irsan. Terakhir mungkin pertanyaan untuk Pak Yuda. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan di chat box. Di chat box banyak sekali pertanyaan. Saya summary aja supaya semuanya merata mendapatkan pertanyaan dan kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya mendapatkan hadiah. Ada 6 pertanyaan nanti akan mendapatkan hadiah dan kita akan taruh akan dijawab melalui email oleh NEC, oleh dari Direktur IET, kemudian dari Pak Irsan dan lain sebagainya. Jadi semuanya nanti akan membantu menjawab pertanyaannya secara offline di email. Nanti ada linknya, nanti bisa dilihat linknya untuk kami akan sharing penjawabannya. Dan ini pertanyaan untuk Pak Yuda. Tadi Sispro sudah melayani banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya itu menjadi world class enterprise Fortune 100 ya Pak ya. Jadi mau sharing sukses story-nya mungkin kalau ada enterprise di Indonesia atau di regional gitu Pak. Bagaimana supaya kita dengan menjalankan tadi manufacturing operational management tadi harapan dari Dr. Ali Murtopo tadi mengenai kita memasuki tahun 2030 top 10 itu menjadi kita ada perusahaan-perusahaan kita yang menjadi world class enterprise ya Pak ya. Mohon diceritakan Pak Yuda. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Jadi seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, memang perbedaan dari Sispro ini kita tidak hanya sajikan solusi dari sisi back system saja ataupun ERP yang memanage operasional back office saja, tetapi kita mencoba untuk connect langsung ke mesin, ke shop floor seperti itu. Jadi seperti kita ketahui bahwa salah satu case yang pernah kami bantu adalah
ketika satu company itu dia tidak bisa mengukur seberapa efektifkah proses yang mereka lakukan begitu. Dan mereka sebenarnya yang mereka titik utama dari pinpoint mereka itu adalah dari sisi apa istilahnya itu mereka tidak bisa mengenablement sebenarnya masalahnya itu ada di mana gitu. Jadi misalkan secara inventory atau secara raw material mereka selalu ada begitu, juga kan planning juga menurut mereka itu selalu bagus gitu. Tapi kenapa dalam pendeliverian inventory ke customer itu selalu telat misalnya seperti itu. Nah, dengan pengenablean atau angka indexing yang kita bisa peroleh dari real manufacturing kita bisa melihat sebenarnya bottleneck-nya itu ada di mana. Apakah dari sisi yang harus kita improve itu dari sisi OEE-nya atau OEE-nya. Kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui sudut mana ataupun misalkan wilayah mana yang harus kita improve, kita bisa salah saja melakukan melakukan investasi. Contohnya saja ternyata misalkan ada satu employee yang memang kurang terampil gitu karena trainingnya kurang, bottleneck-nya itu ada di situ. Jadi kita bicara sekarang itu berdasarkan sistem. Kita bisa bicara berdasarkan sistem dan akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata keterlambatan selama ini itu dilakukan karena memang proses atau alur produksi yang tidak tepat. Begitu itu salah satu case yang pernah kita bantu sih Pak. Terima kasih Pak Yuda, Bapak Ibu peserta ABDI NEC Web Summit Making Indonesia Performance. Baik, Bapak Ibu, karena kita sudah berada di penghujung Q&A session ini, maka moderator mohon izin menutup sesi Q&A yang sangat menarik ini dengan memberikan kata penutup sebagai berikut. Kita telah mengakhiri sesi panel diskusi ini, dan kita sudah melakukan sharing knowledge yang sangat menarik bersama para narasumber teknologi. Bagaimana kita melakukan Making Indonesia 4.0, mengatakan tadi banyak sekali cerita mengenai AI, Big Data, dan lain sebagainya. Semoga para narasumber dan Bapak Ibu peserta Web Summit yang cukup banyak ini dan masih terus bertahan, dapat saling tukar-menukar insight, ilmu, bagaimana kita menerapkan Big Data, AI, dan teknologi-teknologi dari teknologi provider tadi yang sangat menarik. Ada NEC, ada Juniper, ada Cispro yang hadir, dan juga case study dari Astra Honda Motor bisa menjadi contoh bagi yang akan melakukan transformasi di pabriknya masing-masing. Meskipun kita belum tuntas, kita nanti akan bertemu lagi di Web Summit ABDI yang berikutnya, yaitu Data Secure AI, di mana kita fokus di industri perbankan dan telco. Nanti ada pembicara dari BRI dan Telkom, dan kita juga melihat bagaimana readiness mereka dengan RUU PDP dan comply dengan indeks keamanan kami, BSSN. Menarik, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui apa itu indeks kami yang sekarang menjadi compulsory, keharusan untuk perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik juga untuk comply dengan IKAMI. Jadi indeks. Jadi kalau tadi kita bicara indeksnya dari INDI, ini ada indeks namanya IKAMI. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Mohon izin moderator untuk pamit mengakhiri diskusi panel yang sangat menarik ini. Atas nama ABDI NEC Web Summit Making Indonesia 4.0, saya Rudi Rusdia, Chairman ABDI, sebagai moderator, minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya jika ada salah ucap. Stay safe, stay healthy, be a survivor.